Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Istriku dan anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita semuanya telah dan masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa bertemu dengan tanggal 10 Dzulhijjah pada saat ini bersama-sama kita merayakan Idul Adha, hari raya kurban atau hari raya haji yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Istriku dan anak-anakku, hari ini para jamaah haji ini sedang melaksanakan karena ada selisih waktu 4 jam Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau sekarang pukul 7, maka di Arab Saudi sekarang di sana pukul 3. Para jamaah haji masih secara umum masih di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Nanti setelah subuh di sana kemudian berangkat menuju Mina untuk melaksanakan melontar jumroh sebagai bagian dari rukun haji. Kita yang di tanah air ini bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian semestinya dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Meskipun pemerintah saat ini memberikan kebijakan bahwa penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan besok hari, pagi hari, tanggal 21 Dzulhijjah, 21 Juli atau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa saat ini kita melaksanakan sholat di rumah? Karena memang secara umum wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir sejak tahun yang lalu, sejak tahun 2019, kemudian 2020 Maret itu masuk di Indonesia, dan kita ini adalah tahun kedua melaksanakan sholat Id di dalam masa pandemi yang tentu saja kita merasa tidak nyaman atau tidak sebagaimana biasanya. Rasanya mungkin tidak sebagaimana kita biasa melaksanakan sholat Id bersama-sama di tanah lapang, bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, dan seterusnya. Tetapi semuanya itu tentu ada hikmahnya, ada yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, Ma asoba min musibatin, tidaklah suatu bencana itu menimpa manusia fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga bukan atau tidak menimpa kepada dirimu,
illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menimpakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguhnya yang demikian itu adalah mudah. Sehingga bagi kita umat Islam, kita seluruhnya tentu memahami bahwa memang COVID ini ada. Bahkan kita di keluarga kita juga telah terpapar dengan COVID itu, dan alhamdulillah kita semuanya sudah sehat kembali. Sekali lagi, terlepas dari berita, informasi apakah itu konspirasi dan seterusnya, tetapi yang jelas memang COVID itu ada, dan kita tentu sebagai umat yang beriman tentu harus berusaha untuk menghindar dari COVID itu. Memang semuanya adalah ketetapan Allah, termasuk kita kemarin menerima atau menjalani atau terpapar dengan COVID itu adalah kehendak Allah tentu saja, dan kita syukuri juga telah selesai. Tetapi tentu kita perlu untuk terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar. Di dalam satu hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mukminin. Sungguh menakjubkan urusan atau keadaan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala sesuatu, segala urusan itu bagi orang muslim itu senantiasa baik. Walaisa dzalika li ahadin illa mu'min. Dan tidaklah didapati hal itu kecuali pada seorang mukmin. Artinya orang mukmin itu apapun yang terjadi senantiasa diterima, disikapi dengan baik. In asobathu syarra syakara. Apabila dia mendapatkan atau menjumpai kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairallahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra, dan apabila orang mukmin itu mendapatkan kesusahan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairallahu, dan itu pun adalah kebaikan bagi orang mukmin itu. Artinya apapun yang menimpa kita, kebaikan atau mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, mesti kita sikapi dengan syukur, dengan sabar. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Kalau ada sesuatu yang kurang mengenakkan pada diri kita, kita bersabar. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengapa kita sekarang ini melaksanakan sholat di rumah? Bukankah sebenarnya kita juga bisa melaksanakan sholat di masjid atau di tanah lapang? Ada satu riwayat terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan saudaranya Harun. Di dalam surat Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa, dan aku atau kami wahyukan kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya Harun, antabawwa ali qaumikuma bimisrin buyutan, supaya Musa dan Harun itu mengambil atau membuat beberapa rumah di Mesir sebagai tempat tinggal. Waj'alu buyutakum, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu, rumah yang dibuat atau didapati di Mesir itu, kiblatan, sebagai kiblat, dihadapkan mengarah kiblat. Ada dua pemahaman, sebagian mengatakan itu ke Baitul Maqdis, ada yang kedua diarahkan ke Ka'bah Baitullah di Mekah. Tapi sekali lagi, jadikanlah rumahmu itu sebagai kiblat, sebagai menghadap ke arah kiblat. Wa aqimus sholah, dan tunaikan, dirikan sholat di rumah itu. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya perintah melaksanakan sholat di rumah itu juga pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Memang mungkin berbeda ilahnya, dasar hukumnya. Nabi Musa waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat di rumah karena takut akan intimidasi dari Fir'aun, karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Tetapi kita saat ini tentu bukan karena itu, karena memang secara umum pandemi ini masih berjalan,
dan kita semuanya diperintahkan untuk menghindarkan diri dari segala kemungkinan yang memungkinkan kita untuk terpapar oleh COVID itu, maka kita juga diperintahkan atau disarankan setidaknya untuk melaksanakan sholat di rumah sebagai bagian dari aktivitas menghindari kerumunan atau mengurangi interaksi yang tidak semestinya kita lakukan untuk kita bisa terhindar dari terpapar COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Istriku dan anak-anakku, setidaknya kita melakukan sholat id ini mungkin ada beberapa hal. Kalaupun kita sebenarnya masih bisa saja tetap saja keluar rumah melakukan sesuatu termasuk beribadah, tetapi barangkali kita niatkan saat ini kita sholat di rumah ini dalam rangka setidaknya untuk meringankan tugas tenaga kesehatan. Karena kita melihat, kita mendengar, kita membaca betapa tenaga kesehatan ataupun para relawan-relawan yang sekarang ini membantu proses atau penanganan COVID ini, mereka sudah cukup lelah, sudah cukup banyak beban dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan ini, semoga ini menjadi salah satu dari ikhtiar kita meringankan tugas tenaga kesehatan. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, ketika seorang hamba itu menolong saudaranya. Atau dalam hadis yang lain, man nafasa'an mu'minin, barang siapa yang memberikan keringan atas kesusahan orang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, kesusahan orang mukmin di dalam urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan keringanan kesusahan bagi orang itu besok di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Yang kedua, setidaknya kita melakukan ibadah di rumah ini dalam rangka untuk memelihara kehidupan manusia. Jiwa yang sudah hidup baik ini tentu tidak boleh rusak serta-merta hanya karena kemudian kita lalai. Maka ketika kita mencoba menghindarkan dari berbagai hal yang mengarah kepada terpaparnya COVID, itu kita pahami sebagai memelihara kehidupan manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Istriku dan anak-anakku, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya tetap diberikan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, ketetapan iman dan Islam. Saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tenaga kesehatan dan para relawan diberikan kekuatan untuk terus membantu orang-orang yang terpapar COVID itu. Bagi saudara-saudara kita mendengar setiap saat di grup-grup WA kita, itu kematian semakin dekat. Kalau dulu kita hanya mendengar orang-orang yang tidak kita kenal, sekarang ini kita setiap hari mendapatkan informasi saudara kita, keluarga kita, teman sekolah, teman kerja, dan seterusnya, yang kemudian menjadi wafat karena terpapar COVID. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadahnya dan tempatkan mereka di tempat yang mulia. Dan tentu yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah COVID ini bisa segera berakhir, baik di lingkungan kita, di negara kita ini, dan juga di dunia pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqinu ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'alhu sa'rana ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal gharasi wal jununi wal jadzami wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.